pemirsa Banten TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Luar biasa pastinya ya. Hari ini kami mempunyai tema khusus dalam acara Anugerah Terindah, yaitu menjadi cahaya bagi orang lain. Bagaimana kita, khususnya pemirsa di rumah, kami semua di studio menjadi cahaya bagi orang lain. Apa itu cahaya? Bagaimana kita menjadi cahaya? Bagaimana kita menjadi terang? Bagaimana kita menjadi lilin yang bisa menyinari kegelapan? Seperti video tadi kita saksikan, bahwa kita menyaksikan satu senter menyinari kegelapan dapat menjadi terang. Bagaimana selanjutnya? Kita akan mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan akan dikumandangkan dalam acara Anugerah Terindah hari ini bersama Bapak Pendeta Ivan Sitompul. Ya, saya sapa dulu ya pemirsa. Halo Pak Pendeta. Halo, Shalom, bagaimana kabarnya Pak? Baik, semuanya. Sepertinya udah sebulan lebih ya Pak ya nggak datang di sini. 1 bulan. 1 bulan ya. Pemirsanya udah kangen nih Pak. Ya, suara Tuhan akan dinyatakan melalui tema yaitu menjadi cahaya bagi orang lain. Sedikit bisa disampaikan sebelum kita nanti segmen berikutnya. Iya, sebenarnya setiap kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan sudah mendapatkan terang itu. Oh sudah, berarti sudah dapat ya Pak ya. Terang. Amin, haleluya. Permasalahannya terang itu bercahaya. Nah, itu dia. Itu jadi permasalahan. Tapi bukan namanya terang, terang itu pasti ada cahaya walaupun sedikit Pak. Makanya firman Tuhan nanti katakan bahwa seperti lampu atau terang yang ditaruh di bawah gantang. Masih ada yang tertutup, Bu. Oh, gitu. Berarti tidak mengeluarkan semua ya Pak ya. Betul. Cahaya remang-remang ya. Mungkin bisa dikatakan remang-remang ya. Ya, tapi kita tidak boleh menjadi remang-remang ya Pak ya. Ya, tidak boleh, harus bercahaya. Bercahayakan terang yang ada Amin. dalam kita. Ya, pemirsa, kita akan mendengarkan lebih dahsyat lagi firman Allah hari ini. Dan pemirsa di rumah, saya yakin dan percaya udah tunggu-tunggu, udah gak sabar-sabar juga dengan tema menjadi cahaya bagi orang lain. Hari ini juga kita mempunyai narasumber, yaitu Bung Sony dari Evra Tour and Travel. Shalom Bung Sony. Halo, gimana kabarnya? Udah lama juga nih gak nongol di sini ya? 1 bulan. 1 bulan ya, sama ya Pak Ivan juga ya, berarti sebulan. Gimana kabar saya? Luar biasa ya Pak. Kayaknya keliling terus nih, saya lihat nih. Amin, puji Tuhan. Rencana ada bulan ini masih ada rencana ke berangkat toilet? Minggu depan, kira-kira hari Jumat, 5 hari lagi. Oh, 5 hari lagi berangkat. Berangkatan. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Pasti banyak kesaksian yang akan disampaikan ya. Khususnya dengan tema menjadi cahaya bagi orang lain ini. Pasti banyak ya. Pasti kita akan nanti lanjutkan lebih berbincang-bincang lagi, lebih dahsyat lagi. Ya pemirsa Banten TV dimanapun Anda berada, hari ini juga kita harus semangat ya, kita harus bercahaya bagi orang lain. Sebentar pasti penasaran bagaimana firman Tuhan, suara Tuhan itu akan diberitakan hari ini pada segmen berikutnya. Pujian dari Ensemble Voice. Tidak
Shalom, pemirsa Banten TV yang terkasih dimanapun kau berada. Malam hari ini kita berjumpa di tempat ini, satu kerinduan bagi hambamu untuk menyampaikan apa yang Tuhan telah tanamkan. Dan ini luar biasa saudara, saya mau kasih tahu, kita diberikan satu tema menjadi terang buat orang lain saudara. Menjadi terang saudara. Banyak orang-orang percaya yang berpikir bahwa kita ini sudah menjadi terang, saudara. Nah, kita buka dulu, saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, kita akan buka dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mendapatkan terang yang dari Tuhan, untuk mendapatkan iluminasi yang dari Tuhan, sehingga pikiran kita yang tertutup, saudara, yang sudah tertutup dari firman Tuhan, hari ini dibukakan oleh Tuhan, saudara, sehingga kita dapatkan terang itu yang sesungguhnya, sehingga kita dapat bersinar kepada orang di sekitar kita, saudara. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami datang malam hari ini, kami minta kuasa-Mu Tuhan yang dapat membukakan dan menyingkapkan Tuhan. Engkau sendiri yang akan menyingkapkan kepada setiap kami yang masih ada di dalam kegelapan. Mungkin kami tidak sadar Tuhan kalau kami ada di dalam kegelapan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau akan membukakan seluruh selubung-selubung yang menutupi pikiran kami untuk melihat terang dan untuk menjadikan kami terang dan untuk kami menjadi terang kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang percaya, katakan amin, saudara. Nah, firman Tuhan saya akan bukakan, saudara, malam hari ini dari Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Saya akan bacakan pelan-pelan, perhatikan baik-baik yang firman Tuhan katakan dari Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16, saudara, perhatikan baik-baik. Dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Waktu dikatakan kamu adalah terang dunia, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus yang berkata, kita adalah terang dunia, ini adalah satu penciptaan. Saudara, ini adalah satu penciptaan, ini firman-Nya menciptakan, menjadikan kita terang, saudara. Nah, perhatikan baik-baik, pegang, ini kita diciptakan Tuhan, dijadikan terang, saudara. Nah, dikatakan kalimat berikutnya, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita tahu, saudara, di dalam kota, bukannya desa, saudara, itu banyak terang. Sehingga kalaupun kita dari jauh, kalaupun kita dari bawah gunung, kita dapat melihat di atas gunung tersebut ada satu kota, saudara. Karena apa? Karena terangnya, saudara. Nah, 15 katakan bahwa lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Jadi terang itu tidak mungkin kita sembunyikan, terang itu tidak mungkin kita tutupi, tapi kita mau taruh di atas tempat yang dapat menyinari seluruh ruangan, saudara. Ini menarik, ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Nah, perhatikan baik-baik, saudara. Jadi setiap kita ini yang percaya kepada Tuhan, setiap kita yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, sudah menerima terang. Menjadi ciptaan yang baru, yang menjadi terang. Karena firman Tuhan mengatakan, kamu adalah terang dunia, saudara. Jadi engkau adalah terang. Nah, permasalahannya bukan di terangnya, saudara. Yang hari ini yang menjadi satu permasalahan adalah, kalau terang itu tidak bercahaya, saudara. Jadi terang itu tertutupi, saudara. Nah, ini kalau kita perhatikan baik-baik, saudara, saya ajak buka firman Tuhan malam hari ini, saudara, sedikit firman Tuhan supaya jelas sekali. Dikatakan di dalam 2 Korintus 3 ayat 16, saya bacakan, saudara, sampai ke bawah. Dikatakan bahwa, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Nah, ini terang, saudara. Jadi kita ini punya terang, tapi tertutupi, terselubungi. Tapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan semakin besar, saudara. Amin, saudara. Jadi ayat 16 katakan bahwa orang yang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil. Sehingga terang, semua orang percaya
Dikatakan tadi sudah membawa terang, tapi kenapa kenapa terang tersebut, saudara, tidak bercahaya? Karena tertutupi, saudara, terselubungi, saudara. Nah, ini yang firman Tuhan katakan, ini apa yang menyelubungi? Jadi apa yang menyelubungi terang kita bercahaya kepada orang-orang di sekitar kita? Kalau saya lihat, saya pelajari, saudara, dari orang-orang Israel pada saat mereka melihat bagaimana cahaya Musa itu mendapatkan kemuliaan Tuhan, saudara. Nah, orang-orang Israel ini menjadi takut sehingga muka Musa itu ditutupi, saudara. Sehingga sampai hari ini selubung itu masih ada, menutupi hati mereka bahkan, saudara. Nah, saya percaya sekali kalau kita ini menjadi orang percaya secara tradisi, kalau kita ini menjadi orang percaya, saudara, hanya karena tradisinya, saudara, seperti orang-orang Israel ini, saudara, maka terang itu tidak bisa bercahaya karena terselubungi oleh apa? Oleh aturan, oleh ritual, oleh tradisi-tradisi yang kita miliki, oleh kedagingan kita, oleh aturan-aturan manusia, saudara. Nah, hari ini saya percaya sekali bagaimana firman Tuhan katakan bahwa jika engkau berbalik, sungguh-sungguh engkau berbalik kepada yang memberikan terang itu, maka terang itu akan, selubung itu akan disingkirkan, sehingga terang itu dapat sungguh-sungguh bercahaya, saudara. Sehingga dapat sungguh-sungguh bercahaya, dan pada saat dia bercahaya, saya percaya karena Allah yang ada di dalam hidup kita adalah terang. Yohanes 1 ayat 9 katakan, dia adalah terang yang sejati yang menerangi semua orang, telah datang kepada kita. Saya percaya di sini, saudara, bahwa kita berbalik kepada Tuhan Yesus, kita dapatkan yang terang sejati tersebut, sehingga apapun yang kita perbuat karena Yesus ada di dalam kita, maka adalah perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Maka perintah-perintah Tuhan Yesus yang kita lakukan di dalam kehidupan, inilah yang menjadi terang, sehingga perbuatan yang kita lakukan akan memuliakan Bapa. Sehingga melalui perbuatan banyak orang akan diselamatkan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dimanapun kita ditempatkan, di dalam lingkungan kita, saudara, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, terang itu terus akan bersinar. Karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Sehingga semakin hari, firman Tuhan katakan tadi, semakin hari kita semakin dibentuk. Karena dia adalah roh yang membebaskan. Kita dibebaskan dari segala selubung-selubung. Semakin hari kita akan menjadi sama seperti Kristus. Sehingga menyinari kegelapan. Kita tidak sadar, saudara, bahwa kita ini ada di dalam kegelapan, saudara. Kita pikir secara physically kita bisa melihat terang, lampu yang bersinar, saudara. Tapi pikiran kita ini ditutupi, saudara. Kita ini ada di dalam kegelapan. Sehingga banyak sekali, saudara, orang-orang yang percaya akhirnya sama seperti orang yang tidak percaya, end up menjadi koruptor, berakhir menjadi pembunuh, berakhir di dalam perceraian, saudara. Karena apa? Terselubungi. Dia tidak menyinarkan terang yang ada di dalam kehidupannya. Karena apa, saudara? Karena tadi hidup percaya kepada Tuhannya hanya hidup percaya yang karena tradisi, karena ikutan, tidak mengalami Tuhan yang sungguh-sungguh, tidak mendapatkan Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh yang menjadi terang yang sejati. Kita harus dapatkan, saudara, hari-hari ini, sehingga kita dapat bersinar, mulai dari dalam rumah tangga kita, sampai kepada lingkungan pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita akan bersinar, sehingga orang akan melihat, kuasa Tuhan akan dinyatakan, bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Terang yang sejati itu nyata dalam hidup kita, saudara. Mulai hari-hari ini kita percaya apapun, tanyakan kepada Tuhan. Tuhan, kalau begitu banyak hal-hal yang menyelubungi terang itu untuk bercahaya, saudara, kita akan katakan, Tuhan, hari ini biarkan selubung-selubung itu ditanggalkan. Entah itu kemalasanmu untuk membaca firman Tuhan, entah itu pengertianmu yang begitu dangkal, entah itu tradisimu yang telah menutupi dan membatasi engkau. Lebih daripada firman, lebih daripada roh Allah yang dapat membebaskan engkau. Hari ini engkau minta, Tuhan. Tuhan, biarkan anak-anak Tuhan yang menonton Banten TV,
malam hari ini hamba-Mu percaya, dia akan mendapatkan terang itu. Dia akan mendapatkan kuasa itu. Sehingga akan ada kesaksian keluar dari kehidupan mereka. Sehingga akan nyata kuasa Allah bekerja melalui hidup mereka. Karena mereka sudah merefleksikan, mereka sudah menyinarkan terang yang sesungguhnya kepada orang-orang di sekitar yang ada di dalam kegelapan. Mereka yang selama ini tidak pernah melihat, pikirannya tertutup oleh ilah-ilah zaman ini, hari ini mereka akan dibukakan, mereka akan melihat terang yang sesungguhnya. Sehingga kami percaya akan ada yang namanya damai sejahtera, yang akan ada yang namanya sukacita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, karena terang yang sejati disinarkan melalui anak-anak Tuhan, saudara. Dan saya percaya malam hari ini, apapun yang menutupi engkau, saudara, pikiranmu yang tertutup, yang tidak bisa terima firman Tuhan, yang tidak bisa terima kebenaran firman Tuhan, engkau minta kepada Tuhan. Aku akan berdoa bersama-sama dengan engkau, saudara. Kau lihat Tuhan, tangan-tangan mereka yang ditaruhkan di dada mereka, begitu mereka taruhkan karena mereka mau merendahkan diri. Untuk Tuhan dapat bekerja, membukakan segala kebutaan, pengertian duniawi yang sudah menutupi pikiran mereka. Bahkan tradisi-tradisi yang sudah membentuk mereka. Hari ini Tuhan, Kau bekerja Tuhan, Allah penerobos, untuk memberikan terobosan yang baru kepada mereka. Sehingga mereka dapat melihat terang yang sesungguhnya. Sehingga mereka dapat melakukan apa yang Tuhan mau mereka lakukan di dalam kehidupan. Sehingga melalui perbuatan mereka, melalui kelakuan mereka, perkataan mereka, Tuhan dipermuliakan, Tuhan disinarkan, Tuhan ditinggikan. Dan hamba percaya hari ini Tuhan, Kau bekerja atas pemirsa Banten TV yang menaruh tangannya di dada. Dan hamba-Mu percaya mereka telah menerima dengan kekuatan yang baru. Mereka akan menyinarkan kemuliaan Tuhan di dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, dimanapun Tuhan tempatkan mereka, akan ada lilin yang bersinar di dalam kegelapan. Tuhan, hamba-Mu percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja luar biasa hari-hari ini Tuhan. Karena kami mau Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah, kegelapan ini dimakan oleh terang, karena Engkaulah terang yang sejati. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Biarkan kami dibukakan dari segala ketertutupan, dari segala keselubungan, dari segala kemalasan daging kami, dari segala kontrol tubuh kami Tuhan, dari segala kebiasaan kami Tuhan, yang telah menutupi terang itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami percaya kami sudah menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya katakan amin, saudara. Haleluya, Tuhan memberkati. Pemirsa Banten TV, bagaimana mendengarkan firman Tuhan tadi? Ya, puji nama Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa, suara Tuhan telah diberitakan dan memberikan informasi yang dahsyat, informasi yang luar biasa mengenai bagaimana kita menjadi cahaya bagi orang lain, dan bagaimana kita harus berarti diwajibkan untuk menjadi cahaya. Karena itu adalah firman Tuhan katakan, Tuhan ingin agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saksi dimanapun kita berada. Dari tanah Yudea sampai kemanapun, ke ujung dunia, kita pergi untuk menyaksikan cita kasih Tuhan. Dan kita menjadi terang dimanapun kita berada. Firman Tuhan tadi katakan di dalam keluarga, di dalam teman-teman, rekan sekerja, baiklah kita menjadi terang. Ya, puji nama Tuhan, dengan tema menjadi cahaya bagi orang lain. Di Matius 5 ayat 14 sampai 16. Ya pemirsa, mari silakan hubungi kami membuka line telepon, kami membuka kesempatan bagi pemirsa ingin menghubungi kami, berinteraktif dengan kami di 021-630-7303, 021-630-7303, atau ada di layar kaca Anda nomor HP, nomor handphone. Silakan ketik SMS, kemudian namanya, lokasinya di mana, dan silakan
ketik juga masalah problema kehidupan pemirsa Banten TV. Kami akan menjawabnya dan kami akan mendoakan juga apabila Anda ingin didoakan. Dan juga kami mempunyai Twitter, silakan follow kami di Anugerah BTV. Anugerah BTV. Puji nama Tuhan pemirsa. Kami akan membuka line telepon, silakan hubungi kami menunggu telepon Anda. Saya langsung saja menyapa Bapak Pendeta Ivan Sitompul. Pak, mengenai tema kita hari ini, menjadi cahaya bagi orang lain. Saya sebenarnya pengen banyak tanya Pak, mengenai yang remang-remang tadi itu loh Pak. Ya, berarti itu nggak jelas itu Pak ya. Nah, tadi kan katanya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan memang sudah harus dan kewajiban menjadi cahaya gitu ya Pak. Ya, pada saat kita terima Tuhan Yesus, Yohanes 1 ayat 9 katakan bahwa Yesus adalah terang yang sejati kan gitu, yang menerangi semua orang. Jadi orang yang menerima udah terima terang, di dalamnya udah ada terang. Kan gitu. Ya berarti ya. Yang orang yang sudah menerima Tuhan Yesus ya, yang sudah gitu. terima ya. Yang sudah terima Tuhan karena dia menerangi semua orang kan gitu. Nah, tapi permasalahannya kan terang itu bercahaya atau kita tutupin, saudara kan gitu. Ya. Kita angkat dulu ya telepon ya Pak ya. Halo Shalom. Ya, Shalom. Ya Shalom Ibu, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Rumondang, Bu. Ibu Rumondang, silakan Ibu. Di Tangerang. Ya, silakan Bu. Bu, tolong ya, saya minta didoakan. Ya. Suami saya kan udah hampir 8 tahun pengangguran. Baik Bu. Belum kerja sampai saat ini. Baik, dan didoakan lagi. Saya udah 8 tahun berumah tangga, belum diberikan seorang anak. Baik Ibu, tahan teleponnya Bu ya, langsung hambanya memberi kekuatan yang luar biasa hari ini. Ya, Bu. Oke Bapak, oke Ibu, Ibu Rumondang, terima kasih. Jadi begini Ibu, kita akan doakan nanti. Nah, sedikit aja saya kasih tips, Ibu. Tuhan kadang-kadang izinkan permasalahan ini terjadi terhadap Bapak, terhadap Ibu sendiri. Tampaknya bertubi-tubi masalah itu kok tak kunjung selesai. Tak kunjung ada jawaban ya Bu ya. Nah, tapi kita percaya bahwa kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan punya rencana yang lebih besar di dalam kehidupan setiap daripada kita. Amin. Nah, kalau saya boleh sedikit lagi Bu ya, kayak gitu, saya katakan bahwa seperti Ulangan 7 ayat 21-22 dikatakan bahwa di dalam kehidupan orang percaya ada dua musuh seperti orang-orang Israel yang dibawa keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan. Nah, waktu Tuhan katakan sedikit demi sedikit engkau menghabisi orang-orang Het, Girgasi dan lain-lain, 7 bangsa yang menghadang mereka, Ibu. Nah, agar apa? Agar binatang buas jangan sampai bertambah banyak menghabisi kita. Saya percaya itu bicara tentang musuh yang ada di dalam hati kita, yaitu di dalam kita sendiri, dan musuh yang ada di luar kita. Karena dari interpretasi atau arti daripada orang-orang tersebut adalah orang-orang pemberontak. Mereka orang Het, artinya dalam bahasanya pemberontak dan lain sebagainya Ibu. Nah, saya percaya kalau Tuhan izinkan ini terjadi di dalam hidup Ibu, untuk sedikit demi sedikit kita ini dibentuk sama Tuhan. Karena apa? Kalau Tuhan langsung jawab permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan Ibu, suami dapat pekerjaan, Ibu dapat anak, mungkin kita jadi self-righteous. Kita menjadi merasa paling benar. Ya. Nah, Tuhan kadang izinkan itu terjadi, tapi nanti kita berdoa. Ya, puji nama Tuhan Ibu. Kita kan tetap doakan Bu ya, sebelum acara ini berakhir, nanti kita akan doakan. Satu hal lagi yang penting adalah jangan pernah menyerah Ibu, tetap selalu semangat bahwa di dalam Tuhan itu pasti ada jawaban yang luar biasa. Hambanya katakan rencana Tuhan itu indah, Dia tidak membiarkan kita untuk jatuh, bahkan sampai jatuh tergeletak, tidak. Ya, itu yang sangat penting. Dia akan mengangkat kita lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Puji nama Tuhan. Terima kasih telah menghubungi kami, Ibu. Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati, Bu. Ya, puji nama Tuhan pemirsa. Silakan, kami masih membuka line telepon. Silakan menghubungi kami di 0216307303. 0216307303. Dan juga ada nomor handphone yang di layar kaca Anda. Silakan ketik SMS
ketik nama, kemudian alamatnya di mana ya, lokasinya di mana, kemudian isi permasalahan kehidupan Anda. Kami akan menjawabnya dan kami akan mendoakan apabila Anda ingin membutuhkan. Dan juga kami mempunyai Twitter, silakan follow kami di Anugerah BTV. Puji nama Tuhan. Dari tadi saya belum selesai tadi ya Pak ya kita ya, yang saya bertanya mengenai cahaya itu Pak. Ya. Jadi ya cahaya itu sekarang jadi banyak orang Kristen khususnya Pak yang percaya itu, jadi cahaya itu tidak menerangi, tapi remang-remang atau sedikit keluar yang cahayanya ya Pak ya. Kira-kira begitu. Iya, kira-kira begitu. Kalau kita lihat tadi, saya refer ke 2 Korintus 3, Ya. 3 tadi, dari mulai ayat awal kalau mau dibaca, itu jelas sekali bahwa orang-orang Israel pun yang menerima pelayanan, yang menerima pelayanan secara tertulis, Ya. bukan secara roh, masih punya kemuliaan Tuhan. Oh gitu. Masih punya sinar. Karena Ya, sinar betul. itu ada kan gitu waktu dia terima kan gitu. Tapi mereka tutupi kan gitu. Nah ini yang akhirnya yang ditutupi ini yang tidak keluar kepada orang lain kan gitu. Sehingga makanya dikatakan di ayat 16, 17, 18 dikatakan bahwa Allah itu adalah roh. Roh itu akan membebaskan, dikatakan menghilangkan yang menutupi tadi, dan kita akan dibentuk, diubahkan semakin hari semakin Amin. segambar dengan Dia. Amin, amin. Di dalam kemuliaan. Amin. Wow, Ini luar dahsyat. biasa, ya. Kita akan diubahkan semakin hari, semakin segambar dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita angkat telepon lagi. Halo, Shalom. Halo, Ya, dengan siapa di mana? dengan Ibu Sri Magdalena di Tangerang. Ibu Sri, silakan Ibu Sri, langsung ya. Gini, saya minta tolong Pak Pendeta, tolong didoakan. Ya. Karena ada masalah di rumah tangga saya. Ya. Saya berharap kalau saya pulang nanti saya bisa bersatu sama suami saya, Pak Pendeta. Ibu di mana Jadi sekarang? saya berharap, Ya, Ibu. saya berharap Tuhan juga berikan saya didoakan supaya saya memiliki keturunan, Pak Pendeta. Baik Ibu, tahan teleponnya Ibu ya. Silakan Pak. Ya, Ya Bu. Ibu tidak di Ya. rumah sekarang. Ibu sedang ada tidak bersama suami atau sementara atau memang permanently nih Bu? saya tidak bersuami, Pak Pendeta, lagi ada permasalahan di rumah tangga saya, jadi saya pergi ke rumah kakak saya. Iya. Ya. Oke Ibu, kita akan doakan, tapi satu hal saya ingatkan Ibu, 1 Korintus 7 katakan tidak pernah ada yang dapat memisahkan suami dengan istri yang sudah dipersatukan Amin. oleh Tuhan. Amin. Karena hanya satu yang boleh memisahkan Ibu pada saat Ibu bertarak untuk berdoa atau berpuasa. Itu saja. Dan itu sementara dan segera kembali. Jadi sebelum nanti kita berdoa juga, saya minta Ibu, apapun permasalahannya, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Ibu untuk dapat melakukan firman Tuhan Amin. ini. Amin. Amin. Sehingga kalau firman Tuhan ini dilakukan, maka kuasanya Tuhan akan bekerja. Dia akan mempertahankan firman-Nya, Bu. Amin. Saya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Ibu. Ya, saya tekankan sekali lagi, hambanya katakan bahwa doa dan puasa Bu ya. Yang bisa Ya. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih telah menghubungi Banten TV. Luar biasa. Wah, hari-hari ini banyak ya Pak ya. Banyak, sepertinya kalau kita seperti rumah sakit ya, semuanya datang yang sakit gitu ya Pak. Betul. Berarti Jadi kalau saya lihat gini Bu ya, seperti tadi. Saya tahu permasalahan begitu banyaknya. Mungkin saya nggak tahu Ibu tadi Ya. permasalahannya apa kan gitu. Tapi banyak contoh-contoh orang akhirnya berkelahi atau ribut suami istri akhirnya lari dari rumah Ya. kan gitu kan itu. Tapi harusnya kan dia lebih dengar. Itu kan dengar dari fisiknya dia, Ya. dari Ya. manusianya dia kan itu. Tapi artinya firman Tuhan katakan kan itu jelas tadi yang saya katakan 1 Korintus 7 bicara apa? Tidak ada yang Tidak pernah ada. memisahkan suami dengan Ya. istri. Jadi keributan apapun sebenarnya kan gitu kita satukan, kembalikan karena kita udah dipersatukan di Ya. dalam Tuhan. Kan gitu. Lebih taat mungkin ya kemarahan akan Ya. membuat, tapi kan jangan sampai matahari terbenam. Betul, Kita betul. kembali kan gitu. Nah, kalau kita lakukan firman itu Ya. saya percaya Bu, Tuhan itu Amin. yang akan mempertahankan firman-Nya Amin, menjadi amin. kebenaran. berarti harusnya kalau begitu nggak boleh keluar dari rumah ya, harusnya lebih jelas lagi ya. Betul. Lebih kan jelas gitu. lagi ya, betul ya. Hanya untuk Loh. berdoa dan bertarak Iya. dikatakan firman Tuhan katakan seharusnya kan berarti kan
Mana kita dengar hati kita yang marah Ya. kan gitu, Ya. daging kita yang sakit Ya. kan gitu, Ya. Atau kita mau dengarkan firman Tuhan. Karena kalau kita lakukan firman Tuhan, Tuhan yang akan melakukan Amin. berperang untuk kita. Yes. Kan gitu. Wow, luar biasa. Kita ke telepon dulu. Halo, Shalom. Halo, salam. Iya, dengan siapa di mana? Dari sama Bu Ibu Natijo. Ibu Natijo. Shalom, Ibu. Salam. Ya, Bu. silakan, Bu. Ini mohon didoakan suami saya sakit tenggorokan. Ya. Udah 5 bulan nggak sembuh-sembuh. Ya, baik. Mohon didoakan sama Pak Pendeta Sintompul. Ya, baik, Ibu. Nanti Ya. kita akan doakan, Ibu ya. Sebelum acara ini berakhir. Bu Natijo, ya kita akan doakan. Tapi Bapak nggak ngerokok kan, Bu? Enggak. Ya. Baik, nanti dia akan Enggak. Ya. Suaranya ini apa? Nggak ada. Kalau habis ngomong, suaranya nggak ada gitu. Oke. Oh ya. Baik, nanti doakan ya, Bu ya. Ya. Oh, puji nama Ya. Tuhan. Ya, pemirsa Banten TV, mari silakan, kami masih membuka line telepon di 0216307303, 0216306303, dan juga kami mempunyai nomor handphone yang ada di layar kaca Anda. Silakan ketik SMS ke nomor handphone tersebut, ketik nama, kemudian lokasi di mana dan apa permasalahan kehidupan Anda. Dan juga kami mempunyai Twitter, silakan follow di Twitter kami, yaitu Anugerah BTV. Ya, di sini juga ada narasumber kita, yaitu Bung Sony. Ya, Bung Sony, katanya bulan-bulan ini mau berangkat nih. Ya, minggu depan. Minggu depan ya, bulan ini mau berangkat minggu depan ya ke Holy Land. Wow, luar biasa. Pada 18 sampai 28 Mei bersama Bapak Pendeta. Bersama Bapak Pendeta. Wow, luar biasa ya berarti ya. Nanti kita akan pemirsa, kalau ingin mengetahui lebih lanjut lagi mengenai Holy Land ini, nanti juga kita akan bahas nih ya mengenai ceritanya. Jadi Bapak Ivannya mau berangkat ke Holy Land ya beserta dengan istri. Saya sapa dulu istri di Melbourne ya, Pak ya. Halo, iya. Halo, Ibu siapa namanya, Pak? Ruth Yoselin. Ibu Ruth Yoselin. Yoselin. Halo Ibu, shalom Ibu. Jauh-jauh di Melbourne saya dengar menyaksikan acara Anugerah Terindah. Tuhan memberkati Ibu ya. Bapaknya di sini dulu untuk melayani Tuhan, dia melayani pemirsa Banten TV. Ya, Tuhan berkati Ibu ya. Ya, kita ke telepon lagi. Halo, shalom. Shalom. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Nurhaida Marbun. Ibu Nurhaida Marbun. Jakarta. Ah ya, Horos Bu. Horas, Bu. Ya, silakan langsung Bu. Ini Pak, ini Bu, Ya. saya punya permasalahan. Ya, Ya. Saya kan seorang ibu janda, ya, punya anak 5. ya. Wah, Jadi banyak juga. saya, anak-anak saya yang berempat itu, anak saya berempat enggak lupa sama saya. Oh gitu. Jadi permasalahan saya, tolong saya didoakan supaya anak saya berempat itu mau mendekatkan diri lagi kepada saya. Karena saya sudah ada hampir 4 tahun tidak bersama dengan mereka. Baik Bu, langsung saja Pak. Silakan Pak. Oke. Ditahan teleponnya ya Bu ya. Ya. Iya Bu, Sudah umur berapa Bu anak-anaknya Bu? anak saya sudah pada besar-besar. Sudah pada besar-besar ya Bu, sehingga Ibu tinggal sendiri hari ini, mereka pun tidak peduli dengan Ibu, gitu kan Bu? Iya, anak saya ada yang kecil 1, tapi mereka nelpon sama adik-adik yang kecil ini juga nggak mau. Ya, oke. Oke Bu, kita akan doakan Bu, tapi satu hal juga saya cuma mau ingatkan kembali bahwa anak-anak ini dipercayakan kepada Ibu, 5 Ibu memiliki anak-anak ini adalah untuk dibesarkan dengan tangan Ibu ya Bu ya. Saya percaya mereka pun dibesarkan dengan tangan-tangan Ibu ya Bu ya. Dan Ibu ajarkan sejak kecil seperti Ulangan 6 ayat 7 untuk takut akan Tuhan dan baca firman Tuhan pada saat duduk, pada saat berdiri, pada saat berjalan. Udah ya Bu ya. Ya. Karena Ya, firman Tuhan ini akan membawa satu transformasi Bu kepada anak-anaknya Ibu. Kita percaya kalau yang kita tanam ini adalah firman Tuhan, maka dia janjinya Tuhan tidak akan pernah lari dari kehidupannya. Tapi kalau kita tanamkan yang dari dunia, kadang-kadang terjadi yang lain Bu. Makanya kita nanti akan berdoa
biarkan kita renungkan dan kita minta Tuhan untuk memulihkan keluarga ibu, karena Tuhan mampu untuk memulihkan anak-anak ibu sehingga hatinya dibawa kembali Tuhan kepada ibu. Amin. Kita nggak mampu Bu, tapi Tuhan mampu, dan ibu tetap berharap pada Tuhan ya Bu ya. Amin. Puji nama Tuhan, Bu. Iya, Banyak Pak. Iya, Bu. katakan ya, tetap berharap kepada Tuhan, Bu ya. Jangan Iya, Bu. pernah menyerah, selalu berserah kepada Tuhan di satu titik nanti ya, ketika kita tidak berdaya, tangan Tuhan akan Ya, terima kasih Bu, ya Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu, tetap kuat di dalam Tuhan. Wow, luar Iya. biasa. Ya, saya ingin bertanya sedikit kepada Bung Sony nih. Bung Sony, mengenai tema kita hari ini yaitu menjadi cahaya bagi orang lain. Kira-kira ada kesaksian dikit nggak yang bisa disampaikan? Kita menjadi cahaya bagi orang lain. Kesaksian itu yang saya percaya setiap orang itu memang memiliki terang. Ya, amin. Terbukti di Beresit atau kitab Kejadian itu Ya. akar katanya dari terang itu adalah kata or. Yehi-or wa yehi-or. Tuhan menciptakan terang dan jadilah terang itu. Dari kata or itu sendiri dalam bahasa Ibrani itu terdiri dari tiga huruf Ibrani. Alef, waw, dan res. Nah, di alef ini dalam aksara Ibrani bisa juga diartikan sebagai Elohim. Yang pertama. Kemudian adalah waw. Waw itu kalau dalam aksara Ibrani itu artinya angka 6. Dan kemudian res. Kalau saat ini orang-orang mempelajari bahasa Ibrani itu menggunakan modern Hebrew. Tapi kalau misalkan kita menggunakan yang ancient Hebrew, itu res itu bisa diartikan artinya kepala. Berarti satu kata or itu sendiri sebetulnya memiliki satu makna atau narasi, di mana Tuhan Elohim pada hari yang ke-6 menciptakan manusia untuk menjadi kepala, Ros, untuk menjadi kepala. Jadi sebenarnya Tuhan itu menciptakan manusia untuk menjadi kepala. Betul begitu Pak Pendeta ya? Betul. Amin. Seperti yang tadi Pak Pendeta juga katakan di Matius pasal 5 ayat yang ke 14. Jadi kamu jadilah terang. Ya. Tadi begitu kan di firman Tuhan jadilah terang, dan di ayat ke-16 juga tadi dikatakan hendaklah terangmu itu bercahaya Ya, betul. agar semua orang melihat perbuatanmu yang baik Amin. Amin. dan semua untuk memuliakan Ya. Tuhan. Amin. Wow, puji nama Tuhan. Kelihatannya Pak Sony ini, Bung Sony ini memang luar biasa ya. Udah mau Dipakai jadi, Bu. Iya. Ini sedikit lagi harus title-nya di depan ada nih. Wah, puji Tuhan. Pemirsa Tabatan TV jangan kemana-mana. Kita akan kembali pada segmen berikutnya lebih dahsyat lagi pastinya. Ya, dengan tema yang sama. Pujian dari Bung Hans. Janjimu seperti fajar pagi hari. Menemani Anda dalam acara Anugerah Terindah hari ini, dan kami mempunyai tema menjadi cahaya bagi orang lain. Pertanyaannya adalah tadi, bagaimana setiap orang Kristen otomatis ya, kita otomatis harus menjadi cahaya. Otomatis sudah bercahaya ya sebenarnya ya Pak ya. Jadi otomatis sudah mendapatkan Sudah mendapatkan terang itu ya, karena- tapi bercahaya atau tidak ya, Ya, terang oh itu gitu. pasti bercahaya, Amin. tapi Tuhan- tertutupi atau tidak. Oh gitu. Jadi Tuhan itu adalah terang dan garam, terang gitu ya. Tuhan itu adalah terang. Yohanes 1 Yohanes sudah 1, dikatakan ada Tuhan Yesus yang adalah terang sejati, ya. untuk semua orang. Untuk semua orang, dan otomatis ketika kita menerima Yesus berarti kita sudah menjadi terang. Terang, Dan ya, sekarang karena terang itu ada di sini, kan, karena gitu. terang ada di dalam hati. Iya. Nah sekarang pertanyaannya adalah terang itu mengeluarkan cahaya atau tidak? Betul ya Pak ya? Ya betul. Jadi gini, terang Terang itu itu- udah pasti kan, terang itu Ya. ada di sini. Tertutupi atau tidak? Nah, Betul ya? tertutupi atau Karena tidak? dia pasti bercahaya. Makanya Ah. dikatakan tidak ada orang yang menaruh dian di bawah gantang. Di bawah gantang, Kan betul. gitu, dia akan menaruhkan di atas Di tiang, atasnya, iya, sehingga betul. seluruh rumah dikatakan bercahaya. Menjadi bercahaya. Jadi tertutupi atau Tertutup. masalahnya sekarang terang itu tertutupi atau tidak, artinya bercahaya benar sampai ke sana atau tidak. Ya, pemirsa Banten TV, benar sekali ya, banyak katakan sekarang, betul juga ya. Kadang-kadang pelan-pelan nih Pak ya, Iya. pelan-pelan. Kadang-kadang susah dimengerti juga ya, susah dimengerti. Semua orang-orang Kristen yang telah menerima Yesus sebagai juru selamatnya, Ada terang. di dalamnya. Otomatis ada terang. Nah, Terang sekarang itu terang bisa itu tertutupi. bisa tertutupi apapun itu ya, masalah, Kalau saya lihat dari 2 Korintus Ya. 3 tadi, itu bicara tentang masalah tradisi. Masalah. Ya, tradisi. Nah, ya. tradisi. Ya, tradisinya orang
orang Israel Ya. yang sampai hari ini mereka nggak bisa melihat terang Terang itu. sesungguhnya itu udah datang. Betul, betul. Karena di mindset mereka melihat bahwa raja yang akan datang itu adalah raja yang berbeda. Nah, itu dia. Ya, pemirsa kita ke telepon dulu. Halo Shalom. Halo Shalom. Halo Shalom. Shalom. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Asima di Ciputat. Ya, silakan Ibu Asima. Ya, Pak Pendeta Iman Sitompul, saya mohon didoakan karena belakangan ini saya di kantor Ya. terlalu banyak cobaan. Kebetulan saya sudah lama di perusahaan itu, sudah senior, tapi kebetulan atasan saya itu semua masih muda-muda, pergantian bos, tetapi saya ada masalah yang tidak saya lakukan, tapi saya dituduh melakukan suatu kesalahan yang fatal. Akhirnya saya sudah bicara sama pimpinan saya bahwa saya tidak tahu kalau yang saya lakukan itu merupakan suatu masalah besar. Ya. Nah, tetapi saya dituduh oleh perusahaan sepertinya saya itu sindikat. Ya, baik. Padahal saya lakukan itu biasanya saya berhak menandatangani sesuatu keputusan. Ya. Baik, Ibu. Tapi Halo. Halo. Putus. Ya, terputus teleponnya. Ya, mungkin sedang menyaksikan acara Ya. Anugerah Terindah. Silakan, Pak. Ibu Asima, kita akan doakan memang ada permasalahan-permasalahan yang kadang-kadang terjadi. Memang Tuhan izinkan kepada anak-anak Tuhan. Tadi juga saya sudah katakan, hari ini kita percaya bahwa kalau masalah itu terjadi, jangan membuat kita ciut, jangan Ya. membuat kita mundur, kan Ya. gitu. Nah, Tuhan izinkan itu terjadi untuk membentuk kita. Yes. Kan gitu. Jadi pengharapan kita kepada Tuhan atau kepada pekerjaan. Ya. Kan gitu. Nah, hari ini betul ini besar permasalahan. Tapi permasalahannya juga adalah besar mana Tuhannya atau permasalahannya. Nah, itu dia. Nah, itu balik lagi. Jadi hari Amin, ini amin, kita akan amin. berdoa, tapi Amin. di mana kita betul-betul mengandalkan Tuhan Amin. atau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Yes. Ya. Nah, kadang-kadang memang masalah. Jadi kadang-kadang begini Pak, bagi kita itu benar. Tetapi di situ ternyata kesalahan yang besar. Betul. Ya. Nah, berarti kita harus tetap berdoa, berharap Betul. kepada Tuhan. Wah, itu kadang-kadang dilema loh Pak. Dan kita ini kan ada di Dilema tengah banget. dunia, Bu. Standarnya kan standar dunia. Iya, betul ya. Artinya dikatakan betul itu kan menurut mereka. Ya. Betul itu menurut SOP perusahaan, Iya, kan gitu. iya. Kan gitu. Ya, semuanya bisa terjadi yang betul jadi nggak Nah, betul juga, betul, kan nah, gitu. begitu. Makanya Sebagai kita ini anak-anak sebagai Tuhan, anak-anak Tuhan, nah. kan gitu kita harus menjadi terang. Yang Ya. artinya menjadi terang itu kita standarnya bukan hanya standar daripada perusahaan, tapi standarnya Tuhan. Ya. Yaitu firman Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam 1 Petrus katakan bahwa bekerjalah bukan hanya untuk Tuhanmu Ya. yang baik, Yes. tapi juga untuk Tuhanmu yang jahat. Tapi Amin, lebih daripada itu kepada Tuhanmu. Kan Amin. itu yang Oh, melihat luar biasa. engkau. Kan Oh, gitu. luar biasa. Ya, kita ke telepon dulu ya Pak ya. Halo Shalom. halo Bu, salam. Iya, dengan- Anugerah Terindah. Ya, dengan Oh, siapa iya. di mana? Ibu Rita Banjarnahor di Pekanbaru. Wow, luar biasa jauh sekali Ibu Pekanbaru ya. Iya Bu. Wah, ini suaranya kencang banget Ibu. Semangat sekali hari ini. Semangat Bu, karena sakit saya nggak sembuh-sembuh saat ini. Tapi saya percaya pasti Tuhan akan menyembuhkan. Amin, amin. Amin, Bu. Ada yang bisa disampaikan Bu? Langsung Bu. Ini Bu, saya minta didoakan. Saya udah hampir 10 tahun menderita penyakit gula. Ya. Jadi saya udah berusaha berobat kemana udah pergi, dianjurkan saudara pergi ke sono, saya coba, tapi penyakit saya itu belum ada perubahan, masih tetap sampai saat ini tangan saya sampai melepuh. Baik Bu. Bu, halo, jangan ditutup ya Bu ya. Iya, Ya, silakan Pak Pendeta. Oke, Ibu yang di Pekanbaru ya,
betul udah cari dokter kemana-mana, berobat kemana-mana. Dokter ya? Betul, Dokter ya? kan gitu, dokter kan gitu. Tapi udah ikutin firman Tuhan belum, Bu, seluruhnya? Dikatakan kalau Ibu sakit, panggil penatua untuk tumpangkan tangan, Bu. Yakobus katakan. Udah ya, Bu ya? Iya Pak. Udah lakukan ya, Bu ya? Iya Pak. Iya. Iya. Kan gitu. Semua udah saya lakukan, berobat kemana aja saya lakukan pergi. Tapi untuk saat ini belum ada perubahan. Ya, kalau menurut saya itu kemanapun asal sembuh, itu prinsip saya ya. Tapi sampai saat ini malah tangan saya meluput saat ini. Tapi segala obat yang saya minum, tapi saya bawa dalam doa. Tapi saya percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Tapi untuk saat ini belum mungkin terjawab. Tapi saya mohon sama Bapak Pendeta, tolong doakan Bapak Pendeta. Semoga malam ini tangan saya ini bisa sembuh, mujizat Tuhan terjadi saat ini. Oke, Bu. Oke, Bu, saya akan doakan nanti, Bu. Ibu udah undang penatua Ibu atau udah undang hamba Tuhan untuk datang ke rumah Ibu untuk mendoakan Ibu, menumpangkan tangan pada Ibu? Itu pertanyaan saya, Bu. Halo Bu. Iya Pak. Udah undang hamba Tuhan di mana Ibu bergereja, hamba Tuhan yang Ibu kenal untuk datang untuk mendoakan Ibu dengan sakit penyakit ini, Bu? Udah Pak, saya justru saya tadinya kan saya ikut gereja karismatik, ikut gereja ke ini, ada acara-acara gereja, Ya, KKR gitu ya, saya ya, penyembuhan. ikut, ya saya minta didoakan sama Bapak Pendeta. Oke. Ya baik. Baik, Bu. Udah. Baik Bu, nanti kami akan doakan sebelum acara ini berakhir ya Bu ya. Ya. Ya Ibu, halo. Iya Bu, Ya. makasih Bu Ya, ya. masih ya tetap dengan iman percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik ya Bu ya. Iya Bu. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih telah menghubungi Banten TV. Tuhan berkati Bu. Iya Wow, Bu. jauh sekali. Salam. Pekanbaru, wow luar biasa. Tapi yang jauh lagi Melbourne Pak. Oh iya. Ya Pekanbaru luar biasa. Tuhan memberkati dimanapun pemirsa Banten TV yang menyaksikan acara Anugerah Terindah. Ya, tadi saya langsung nih, Bung Sony mengenai menjadi cahaya bagi orang lain. Ketika jalan ke Holy Land, perjalanan Yesus ketika pada saat itu, nah itu dia kan menjadi terang dong otomatis ya. Otomatis dia menjadi terang untuk semua orang ya. Dia menyembuhkan ya. Tapi tetap aja disiksa ya. Jadi Nah, memang kalau di sana bagaimana tuh ceritanya tuh? Jadi memang kalau untuk orang-orang Yahudi sendiri memang tidak bisa menerima Yesus sebagai Mesias Jadi khusus orang Yahudi ya. khusus. Nah, tapi kalau misalkan kita sedang berjalan ke Holy Land, Ya. justru kita benar-benar bisa merasakan bahwa Yesus itulah memang terang sejati dan bagaimana kita belajar untuk menjadi cahaya. Menjadi cahaya ya. Wah, itu luar biasa ya. Contohnya ketika kita berziarah ke Bethlehem. Ya. Bethlehem adalah kota terkecil. Ya. Di Alkitab juga dikatakan di firman Tuhan, Bethlehem itu adalah yang terkecil di antara Yehuda. betul. Tapi dampaknya begitu besar. Ya. Cahayanya begitu besar, begitu luas. Ya. Untuk ke seluruh bangsa Israel, bahkan ke seluruh dunia. Ya. Di mana Raja Daud berasal dari sana, kemudian juga Yesus lahir di sana. Ya. Jadi kita bisa berkaca dari Bethlehem yang sangat sederhana. Jadi jangan kita pikir diri kita yang sederhana ini tidak bisa menjadi cahaya buat orang-orang di sekitar kita. Otomatis harus bisa. Harus menjadi. Harus bisa. Oh, luar biasa ya pemirsa. Apabila ingin lebih mendalam lagi silakan mengikuti Efrat Tour and Travel ya, bisa jalan-jalan ke Holy Land, ziarah sekalian. Ziarah. Ya, bagaimana kita juga bisa mengenal lebih dalam lagi, mengetahui sejarah-sejarah Allah kita, Yesus Kristus khususnya, bagaimana dia lahir ya, seperti tadi dia menjadi terang ya di kota yang kecil itu ya. Mulai dia lahir, bagaimana Yesus hidup, pelayanannya selama 3 tahun, Amin. bahkan sampai dia naik ke surga. Ya, naik ke surga. Itu bisa luar kita biasa. tapaki di mana Yesus pernah itu penting berada. tuh ya. Kita berada di mana Tuhan Yesus pernah berada. Nah. Kita menapaki apa yang Yesus pernah tapaki. Betul. Amin. Oh, luar biasa. Ya pemirsa, apabila ingin mempunyai kerinduan ya, berdoa minta tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, berdoa minta Tuhan, saya mau ke Holy Land. Saya juga udah berdoa nih. Cuma ada waktunya kata Tuhan gitu ya. Ya. Waktunya Tuhan luar biasa pemirsa. Yes. Ya, Pak Ivan, saya mau tanya lagi mengenai menjadi cahaya. Bagaimana sih Pak kalau kita menjadi cahaya itu sudah Kristen ya Pak ya? Sudah ikut Tuhan. Ya. Nah, kadang-kadang juga banyak loh Pak yang
Gini Bu, saya kasih satu contoh aja Iya, di betul. tempat pekerjaan ya Bu. Jadi satu kali saya pernah waktu pertama kali mengembalakan gereja, saya memang punya satu komitmen dan meminta tanda dari Tuhan bahwa saya mengembalakan, saya tidak ambil uang dari gereja. Iya. Tapi saya juga nggak mau bekerja untuk perusahaan, Bu, kan gitu. Jadi waktu itu, oke, ya sebagai hamba Tuhan kita menggembalakan gereja kecil waktu itu dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Senin adalah hari liburnya pendeta. Oh gitu, Kan ya, ya betul. Waktu itu saya pikir, oke, Tuhan apa namanya yang Tuhan mau aku lakukan, Ya. dan nyatakan kepada saya untuk saya betul-betul bisa menjadi kesaksian bahwa saya tidak kekurangan. Mas tahan dulu ya Pak ya. Iya. Saya potong dulu nih, Iya. saya ke telepon dulu. Halo Shalom. Halo Shalom. Shalom, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Irawati Pane. Bapak Irawati Pane di Ciputat. dulu. Bapak Irawati Pane di Ciputat. Silakan Pak. Ya. Selamat malam Pak Pendeta Ivan Sitopul. Selamat Ya. malam, Pak. Malam, Pak. Ya, saya minta tolong didoakan Pak Pendeta. Iya, Pak. Karena ibu saya yang saat ini sudah berusia 83 tahun. Wow, Ya. ada bonus ya Pak ya? Sudah bonus Bu. Ya. Saat ini menderita penyakit Alzheimer. Oke. Ya. Lupa. Sehingga saya sebagai anaknya pun beliau sudah lupa. Ya. Kami anak-anaknya, beliau sudah lupa terhadap nama kami anak-anaknya. Ya. Ya. Padahal sebelumnya saya tahu ibu saya itu sangat aktif membaca Alkitab dan Ya. mengikuti kegiatan kur di gereja. Ya, baik Pak. Nanti kita akan doakan ya Pak ya. Ya, Ya, silakan. kita akan doakan. Ya, kita akan doakan Pak Irawadi. Jadi saya percaya kalau Tuhan sudah kasihkan bonus, saya percaya juga Tuhan akan melakukan juga bonus yang lain lagi, kan Ya. gitu. Amin. Kesembuhan dan pemulihan, walaupun kata dunia, kata dokter Alzheimer tadi susah sekali, apalagi bagi orang tua, Ya, kan betul. gitu. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan itulah kita sebagai anak-anaknya juga akan terus menjadi berkat walaupun dia sudah lupa nama Tetap ya, kita. tetap harus dipeluk gitu Iya. kali ya Pak ya. Iya. Biar supaya dia rasa oh ada yang Kebetulan berjarak berbeda dari beda ya. Jauh, Oh kan, jauh ya. teman-teman dari Oh sini. iya jauh ya. Mungkin kalau dekat lebih bagus ya Pak ya. Iya. Ya supaya bisa ada komunikasi Iya, gitu ya. lebih- Lebih ini lagi. Ya, Baik Pak, betul. nanti kita akan doakan ya Pak ya. Puji nama Terima Tuhan. kasih Bu, terima kasih Pak Ya. Pendeta. Sama-sama Tuhan berkati Pak. Ya, kita lanjut Pak yang tadi. Ya, puji nama kita lanjut ya tadi. Jadi tidak berharap dari sana ya Pak ya. ya, jadi saya sesuatu yang mengerikan juga luar biasa. Terus Tuhan, saya bilang itu kalau enggak kan saya enggak jadi terang. Ya. Kenapa? Akhirnya hamba Tuhan kekurangan, Ya. gitu loh. Hamba Tuhan kesulitan, keuangan, meminta-minta bahkan kan gitu. betul, betul. Padahal konfirmasinya Tuhan udah nyatakan Ya. kan gitu bahwa Amin. ya hamba Tuhan. Nah, akhirnya ya pendek cerita di hari Senin yang liburnya itu saya lakukan sesuatu apa yang Tuhan berikan melalui otak saya, mata saya, kaki saya, tangan saya, resources yang Tuhan berikan untuk saya lakukan waktu itu. Nah, waktu saya lakukan, saya waktu itu kebetulan saya juga lulusan dari MBA dari Monash. Jadi saya lakukan hal yang kecil Bu sebenarnya, karena cuma satu hari siapa mau Ini mempekerjakan posisinya saya? di Melbourne ya Pak Iya. ya? Siapa mau mempekerjakan satu hari kan gitu? Iya, betul, betul. Kan gitu. Nah, akhirnya saya lakukan. Waktu itu kayak apa namanya, kurir Bu namanya, kurir melakukan. Saya bilang, aduh Tuhan, malu dong. Sepertinya posisinya dulu di atas ya Pak ya? Pendeta, MBA, kok jadi kurir. betul, betul. Tapi Tuhan memang lakukan luar biasa. Saya tahu banget satu hari dengan setia saya lakukan. Terus Tuhan, firman Tuhan tuh mengatakan, setia dengan perkara kecil, kuberikan perkara Yes. yang besar. Amin, amin. Terus dikatakan lagi, bekerjalah bukan hanya untuk Tuhan yang baik dan jahat, tapi bekerja untuk aku Yes. melalui pekerjaan ini. Dan luar biasa, ternyata itu yang hari ini Bu, yang betul-betul
yang satu hari itu saya bisa menjadi berkat buat orang lain, mempekerjakan mereka, mentraining mereka, ya memang puji Tuhan, memang Tuhan izinkan, ya saya melakukan pelayanan dengan biaya dari situ. Sampai hari ini. Nah, kenapa yang saya mau katakan? Karena itulah terang. Kenapa? Akhirnya orang percaya sama saya, dipercayakan, akhirnya diberikan kepercayaan orang-orang, akhirnya orang ambil karena yang dari sini adalah yang percaya. Kan gitu. Nah, harusnya setiap kita ini orang percaya yang udah ada terang itu menjadi kepala tadi, karena kita akan melebihi orang lain, kan gitu. Karena apa? Karena kita bekerja untuk Tuhan. Kita tahu mungkin bos saya nggak ngeliat, tapi Tuhan saya yang ngeliat. Amin. Itu terang. Akhirnya mereka lihat, orang ini bisa dipercaya, orang ini begitu baiknya, orang ini reliable, orang ini punya integrity. Nah, itulah perbuatan-perbuatan ini yang menjadi terang. Bukan hanya mulut kita yang menjadi terang. Wow. Pemirsa Banten TV, ini kesaksian yang luar biasa dari hambanya. Ya, bagaimana kita boleh menjadi terang. Tadi pertanyaan saya, bagaimana sih Pak kita mau bisa menjadi terang? Nah, ini salah satu contoh dalam pekerjaan. Ya, kalau dalam rumah tangga Pak? Betul, sama. Dari rumah tangga saya lihat begini. Banyak permasalahan tuh Pak dalam rumah tangga. Banyak sekali permasalahan. Ya. Kita nih, Kadang-kadang saya aja dibentuk dalam berapa tahun? Dalam 3 tahun. Mungkin Pak kalau misalnya masih pacaran, berpacaran beda sama berumah tangga. Maksudnya gini, dalam arti waktu kita pacaran kan kita belum ngerti. Tetapi ketika berumah tangga baru ngerti nih. Nah, banyak masalah-masalah rumah tangga yang terjadi, hal-hal kecil. Nah, ini tidak menjadi terang. Nah, bagaimana cara mengatasinya nih Pak? Cara mengatasinya cuma satu. Ya. Tali kasih Kristus. Balik lagi, Kristus yang menali perkawinan ini. Terang tadi yang menali perkawinan ini. Jadi memang, ya bayangkan ibu dari latar belakang berbeda, saya dari berbeda. Mau suami istri kita bilang nih, oh sama-sama kita orang Batak, sama-sama orang Manado. Makanannya yang satu Manado nasi goreng, yang satu roti kan di rumah sarapan pagi itu jauh berbeda ibu kita punya. Orang tua kita membesarkan kita dengan cara berbeda. Berbeda. Hanya satu yang bisa menyatukan yaitu terang, yaitu tali kasih Kristus tadi. Si terang tadi itu yang bisa menyatukan. Jadi artinya apa? Artinya apa yang aku punya, aku hilangkan Kristus. Apa yang aku hilangkan Kristus. Kita masalah kecil aja, masalah odol sama sikat gigi aja bisa berantem, gitu istilahnya kan gitu. Nah, hari ini tapi kalau itu mulai, oke lah, istriku nggak senang dipencet dari belakang, senangnya dipencet dari depan, ya udahlah kita akunya buang dari depan. Untuk kemudian itu aja gampangnya kecil ya. Betul. Karena itu aku udah biasa terus aja lakukan sana, terus aja ngomel. Akhirnya jadi masalah besar ya dari masalah kecil. Ya, ini satu luar biasa pemirsa, satu pelajaran juga bagi kita di dalam rumah tangga ya, seperti tadi juga ada yang telepon bagaimana keluar dari rumah, berantem, keluar dari rumah, terus masalah kecil kalau tidak diselesaikan jadi tambah besar, melukai, kepahitan, itu lebih bahaya. Nah, bagi pemirsa Banten TV yang sudah berumah tangga mempunyai masalah apapun itu, jadikan kita diikat dengan tali kasih Kristus gitu ya Pak ya. Dan itu terang. Amin. Karena kan Kristus itu terang kan gitu. Ya. Makanya akhirnya kita bersinar kan gitu. Waktu kita mulai dipertemukan itu, kita buang akunya kita, Kristus yang ada dalam kita tadi, nah terangnya bersinar kan gitu. Betul. Kalau akunya lebih gede, dianya makin kecil, sinarnya hilang, tertutupi. Nah itu ya, jadi kalau tertutup itu berarti masalah-masalah ya Pak ya, tertutup yang menutupi kita. Yang menutupi itu, yang makanya dia terangnya tidak bercahaya. Tidak bercahaya. Gitu. Akhirnya terkuak juga masalah yang tertutupi itu ya. Ya, pemirsa Banten TV jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi pada segmen berikutnya. Satu buah pujian, Allah sumber segalanya, luar biasa. Talenta yang Tuhan berikan kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya pemirsa Banten TV, saya akan bacakan dulu SMS yang masuk. Shalom Bapak Pendeta Ivan dan Mbak Feni. Wah, nama saya disebut sekarang. Jarang sekali soalnya nama saya disebut Pak. Paling hambanya yang luar biasa. Ya, saya saudara Sony serta semua saya Ibu Febe Nani di Ciganjur. Oh, serta saudara Sony maksudnya. Oh, Sony juga disebut. Wah, luar namamu disebut katanya. Ya, semua katanya untuk semua. Saya Ibu Febe Nani di Ciganjur mengucap syukur agar kami tetap setia dan supaya menjadi terang yang bercahaya untuk menyinari semua.
dari Yesus Kristus, Roh Kudus, haleluya, Immanuel, amin, sukacita dan tetap Amin. semangat, dan Banten TV tetap jaya, amin. Terima Haleluya. kasih untuk Ibu Febe. Saya bacakan lagi ya pemirsa. Shalom Bapak Pendeta, saya Bapak Rudi Manuhutu di Cibinong, Bogor, mau bersaksi dengan rajin membaca Alkitab pagi subuh jam 4 dan malam jam 19, juga berdoa. Saya sembuh dari penyakit stroke. Wow, luar biasa. Amin. Dengan terang dan mujizat dari Tuhan kami Yesus Kristus. Yes. Wah, Bapak Bapak Rudi Manuhutu, telepon ke kami Pak, biar kami bisa berkomunikasi ya Pak ya. Bisa menjadi Saksian, saksi dan betul. terang untuk semua pemirsa Yang Banten lain. TV. Dan juga menjadi kekuatan. Bukan hanya untuk pemirsa, untuk kami semua yang di studio. Ya, kami boleh kuat dengan kesaksian Bapak Rudi Manuhutu. Tuhan berkati. Ya, saya baca lagi. Shalom Pak Pendeta, dari keluarga Sahma Purba dan istri Farida Munte. Ya, saya minta dukungan doa. Kami sudah 24 tahun berumah tangga, belum dikaruniai anak sampai sekarang ini Pak Pendeta. Dari Cijantung, Jakarta Timur. Kita akan doakan nanti ya Pak. Kita doakan dulu. Ya, saya baca lagi. Saya yaitu Yakobus, 34 tahun dari Jakarta Timur. Shalom Pak Pendeta, untuk bisa menjadi terang dan berdampak untuk semua orang, tentunya dapat memberi rasa dan mendapat penyertaan kuasa Tuhan. Bagaimana kita harus bersikap menempatkan diri di tengah masyarakat ketika kita melakukan tugas mulia, mengerjakan tugas pelayanan kita? Ya. Wah, bisa langsung dijawab nih Pak ya? Ya, jadi bukan hanya, ya betul, kalau saya bilang, saya katakan bahwa apapun yang kita lakukan adalah pelayanan. Ya, amin. Kalau kita lakukan untuk Tuhan. Jadi betul-betul, artinya entah itu bekerja, Ya. entah itu di dalam rumah tangga, Ya. entah itu di lingkungan membantu masyarakat, itu adalah pelayanan. Pelayanan. Karena kita bekerjanya untuk Tuhan. Amin. Betul, kita bekerja di perusahaan untuk bos kita Ya. yang ada di dunia. Ya. Tapi treat ourselves, maksudnya perlakukan diri kita bahwa aku bekerja, ada bos yang selalu melihat aku 24/7 gitu loh, Ya, 24 24 jam jam. selama seminggu kan gitu. Dia akan terus melihat apapun dan dia tahu isi hatiku Ya. kan gitu. Nah, itu udah merupakan pelayanan, itulah terang sebenarnya. Kalau kita lakukan, pasti saya percaya nggak akan ada yang macam-macam, Bu. Iya, betul. Kan gitu, mau curi di pekerjaan, mau curi waktu, curi pakai telepon Iya. urusan pribadi, udah Iya, hilang. Karena udah Tuhan dia tahu Tuhan, iya. kita bekerja untuk dia. Betul. Kan gitu. Betul, saya setuju, itu adalah pelayanan disebutkan kan Iya, gitu. iya. Itulah pelayanan, bukan hanya di gereja. Iya. Jadi ini dia juga bertanya Pak, bagaimana nih Pak kita harus bersikap menempatkan diri di tengah masyarakat Sebagai pelayan Tuhan. sebagai pelayan Tuhan? Nah, Sama sebagai ya. pelayan Tuhan. Jadi artinya jadi menempatkan diri sebagai pelayan Tuhan. Artinya gini, di tengah masyarakat kita harus lakukan dengan norma yang ada, Ya. khususnya memang, tapi membawa kebenaran firman Tuhan. Ya. Artinya membawa kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita waktu kita melakukan Amin. di tengah masyarakat. Jadi ya saya bilang, kalau kita ada ronda ya kita ikut ronda kan, Ya, keliling betul. menjadi orang Amin. apa? Karena firman Tuhan katakan taati pemerintahan. Pemerintahan, ya. Karena itu Amin. wakilnya Tuhan Betul, kan Tuhan di di bumi dunia, ini. iya. Nah, kan gitu. Betul. Jadi lakukan apapun di tengah masyarakat kita lakukan adalah untuk membawa kemuliaan Tuhan. Amin. Sehingga lakukan sesuai dengan firman Tuhan Ya, kan gitu. amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya baca SMS lagi ya Pak ya. Ya. Yang terhormat Bapak Pendeta, saya mohon didoakan anak saya Mirna yang sedang menderita sakit. Begitu juga besan saya Bapak Tomo di Malang, dan juga supaya saya mendapatkan pekerjaan dari NUS di Bogor. Nanti kami akan doakan sebelum acara ini ya Pak, sebelum acara ini berakhir. Saya bacakan lagi SMS satu lagi. Shalom Pak Pendeta, saya Ibu Yanti. Mohon bantuan doa Pak Pendeta supaya usaha cucian mobil mempunyai 5 karyawan. Supaya usaha cucian mobilnya mempunyai 5 karyawan. Karena baru buka, tolong didoakan agar usaha saya berjalan dengan lancar, dijauhkan dari orang-orang yang mau menyaingi. Ya, puji nama Tuhan, kita akan doakan juga ya Pak Pendeta ya, sebentar. Satu lagi nih, tanggung nih, satu lagi ya pemirsa ya. Ya, shalom Pak Pendeta dari Cijantung, keluarga, tadi udah ya ini ya, keluarga Sahma Purba. Udah ya, minta dukungan doa supaya istri saya sudah 2 kali keguguran, sampai sekarang ini belum ada tanda-tanda kehamilan. Nanti kita akan doakan ya, untuk keluarga Sahma Purba di Cijantung. Ya, pemirsa, mari kami masih membuka line telepon dalam segmen ini di 0216307303, 0216307303. Kami masih membuka line telepon, ingin menghubungi kami, berinteraksi dengan kami, bertanya, ya, memberikan kekuatan, memberikan kesaksian, ya, kekuatan bisa disampaikan. Ya, langsung nih ada telepon. Halo, shalom. Halo, shalom.
Shalom, Ya, dengan siapa di mana? dengan Ken di Tangerang. Ya, silakan Bapak. Ken di Tangerang. Ya, silakan. Cuma minta dukungan doa untuk keluarga yang jauh di Manado. Ya, baik. Sama kan mama single parent lagi. Jadi mohon selalu diberkati, dijaga Amin. Tuhan. Dan minta doa juga untuk saya sendiri yang lagi mencari pekerjaan, kiranya bisa mendapatkan pekerjaan dan bisa menjadi terang untuk keluarga. Amin, Pak. Jangan ditutup ya, Pak ya. Ya, minta didoakan. Masih bisa satu, Mbak. Ya. Ya, gimana? Ya, untuk calon pendamping hidup yang lagi kerja sebagai pramugari, kiranya selalu diberkati oleh. Amin, amin. Ya. Silakan Pak, ada kekuatan yang sampaikan. Ya, kita akan berdoa Pak untuk ibunya, untuk Bapak sendiri pekerjaannya dan calon pendamping. Dan saya percaya untuk ketiganya ini Bapak Bapak akan lakukan sebagai sebagai tempat untuk Bapak dapat menyinarkan kemuliaan Tuhan. Amin, amin, amin. Jadi di mana hatinya Bapak memang tertuju, apa yang Bapak cari hari ini, Amin, amin. apa yang Bapak rindukan hari ini, hanya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya Tuhan juga lihat hati Bapak dan Amin. lihat Amin, kebutuhan amin. Bapak. Oh, amin. Ya, Amin. ya puji nama Tuhan. Terima kasih ya. Ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati ya, Pak ya. Terima kasih. Ya, haleluya. Ya, saya kembali ke Bung Soni nih. Bung Soni, kemarin ini kita merayakan Paskah ya. Kematian Tuhan, bagaimana kita membuat drama juga loh. Kita membuat drama tuh penyalipan ya, tentang penyalipan bagaimana seseorang itu Yesus itu membawa salib langsung. Nah, itu semua sedih, nangis gitu ya. Nah, waktu di Holy Land gimana nih? Itu saya rasa lebih hancur lagi ya kita ya kalau Tentu menyaksikan. akan lebih terasa Ya, ziarah oh. itu pada saat momennya Paskah Nah, atau itu betul. ketika kita kesana dibilang Pesak sama orang-orang yang berbahasa Ibrani Pesak. Nah, di situ memang benar-benar jelas terlihat semakin nyata akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dimana kalau di sana itu pada saat hari Paskah dirayakan di Garden Tomb, Ya. di kubur kosong Yesus, dan itu acara sekitar 3 jam lebih itu diadakan dengan berbagai bahasa, diadakan di sana dan Wah, lebih banyak yang lagi ya. datang di sana. Jadi benar-benar bisa memaknai bahwa Yesus itu benar-benar juru selamat yang Ya. mengalahkan maut. Dia buktikan Amin, dengan amin. kubur kosong. Amin, amin. Dia bangkit, dia hidup. Wah, luar biasa. Puji nama Tuhan pemirsa. Kita akan kembali pada segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap dalam anugerah terindah. Pemirsa Batan TV, Yesus kekuatan di hidup kita. Sungguh benar dan sungguh luar biasa kita mempunyai Yesus, Allah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Karena sebagai manusia, kita mempunyai masalah kehidupan yang tidak pernah berakhir. Tetapi kita boleh kuat karena ada Yesus di dalam hidup kita. Ya, Ensemble Voice, luar biasa. Ya, pemirsa Batan TV, ini adalah segmen terakhir. Kami akan lanjut lagi minggu depan, ya, selama 2 jam dalam anugerah terindah. Dan kita akan mendengarkan dulu kesimpulan yang sesuai dengan tema kita hari ini. Menjadi cahaya bagi orang lain. Silakan. Ya, dari kesimpulannya bahwa setiap kita orang percaya yang sudah menerima Tuhan Yesus, kita sudah menerima cahaya. Amin. Dan Tuhan Yesus akan bercahaya melalui kehidupan kita. Tapi permasalahannya adalah di mana daging kita, kedagingan kita yang menutupi, yang menyelubungi cahaya tersebut sehingga tidak bersinar kepada orang di luar sana. Ya, Makanya kita harus semakin kecil, dia yang semakin besar. Amin. Daging kita semakin kecil, maka Tuhan semakin besar. Amin. Itu akan bercahaya terus. Amin. Oh, Ya, puji nama orang Tuhan. di luar Ya, sana. ya, Pak Pendeta, hari ini saya membawa brosur ya. Ini ada brosur dari berangkat ke Holy Land pada tanggal 18 sampai 28. Yes. Ini dari Efratur juga ya, dari Ya. Bung Soni ya, dari Bung Soni, dari Efratur. Ini jadinya pembinanya atau apanya nih Pak? Pak Pendeta beserta istri yang Pembina tercinta. rohani. Jadi Pembina itu, rohani. temanya hari itu adalah Pentecost Day in the Ya. Land. Jadi kita mau merasakan hadirat Tuhan, kita mau beribadah. Jadi bukan hanya tur, Bukan atau hanya tur ya, visi Pak, ya? saja, tapi kita memang beribadah dan kita rasakan
kita ngalami Tuhan di Ya, tempat oh itu luar aslinya. biasa ya. Kadang-kadang kita hanya tur saja ya, Betul. tetapi belum cuman ya jalan-jalan ya. Tetapi hari ini yaitu saya memberitakan, menginformasikan bahwa 18 sampai 28 Mei masih membuka, dari Efratur masih membuka ya, masih membuka. Apabila ingin bersama-sama ya beribadah langsung dengan Bapak Pendeta Ivan Sitompul beserta istri langsung ke Holy Land pada tanggal 18 sampai 28 ya. Betul ya Bung Sony ya? Betul. Ada yang ingin sampaikan Bung mengenai ini? Berangkat Mengenai perjalanan ya ini, perjalanannya. Jadi bagi para pemirsa sekalian yang berminat untuk mengunjungi Tanah Perjanjian, berzirah Ya, bersama Bapak Pendeta Ivan Sitompul dan Ibu, ya. bisa segera menghubungi hotline kami, kantor kami, atau bahkan membuka website kami yang tertera di running text di bawah ini. Ya. Ya berarti langsung telepon ya. Langsung telepon. Tempat terbatas. Ya, tempat terbatas sekarang yang berangkat. Ini sudah kurang berapa ya? Ini sekarang ini pasti berangkat, dan mungkin tempatnya masih Ada sekitar udah 8. Ya, sudah 18. Jadi pemirsa, apabila ingin berangkat bersama Bapak Pendeta Sitompul beserta istri, ya silakan ya, segera hubungi Efratur and Travel. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati perjalanan mereka dan menjadi berkat juga buat kita semua ya. Kita akan mendengarkan ceritanya bagaimana nanti pada episode berikutnya. Ya pemirsa Mantan TV, kita akan berdoa dulu sebelum kita mengakhiri acara Anugerah Terindah hari ini. Silakan Bapak Pendeta. Oke. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Hari ini kita akan tutup acara ini, tapi pekerjaan Tuhan tidak tertutup. Amin, amin. Dia akan memuai di dalam kehidupanmu. Amin. Segala permasalahanmu, sakit penyakit, pencarian pekerjaan, hambamu percaya, Tuhan kami bawa ke hadapanmu, kami berserah, kami rendahkan hati kami, rendahkan diri kami, karena kami percaya di mana kami rendahkan, maka yang tinggi itu ada dalam hidup kami. Yang besar itu, yang berkuasa itu ada dalam hidup kami. Kau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Ya Tuhan. Tuhan kami percaya saat ini kau beracara karena imannya. Karena dia berserah kepadamu, dia mengandalkan engkau, dia mencari engkau, sehingga hambamu percaya saat ini kau sedang beracara luar biasa atas mereka. Yang belum punya anak, Tuhan bukakan kandungannya. Mukjizat terjadi karena imannya kepadamu. Dan saat ini juga Tuhan yang mencari pekerjaan, Tuhan sediakan, dia akan menjadi terang. Dan kami percaya juga Tuhan, hari ini yang sakit penyakit, Tuhan akan sembuhkan karena imannya kepadamu. Engkau yang dicari, yang tangannya lepuh, yang sakit gula Tuhan, kau akan berikan kesembuhan karena kau Allah atas sakit penyakit. Bilur-bilurmu telah memberikan kesembuhan atas segala sakit penyakit. Hari ini yang sedang bermasalah di dalam rumah tangga, biarkan ikatan tali kasih Kristus ada di dalam kehidupan rumah tangga ini. Dan kami percaya Tuhan, kau sedang bekerja luar biasa atas mereka Tuhan. Kau akan terus beracara lebih lagi, menyatakan kau Allah yang hidup, kau Allah yang nyata Tuhan di dalam kehidupan setiap kami, sehingga akan terkeluar kesaksian demi kesaksian di dalam kehidupan mereka Tuhan. Hari ini Tuhan bekerja, terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pemirsa Banten TV, kita mengakhiri acara Anugerah Terindah hari ini. Ya, terang membawa sukacita dan keselamatan, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk semua orang. Mari, jadilah terang, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Ensemble Voice.